Oke, selamat pagi mahasiswa energi baru terbarukan. Hari ini kita akan bahas beberapa soal untuk persiapan UAS. Sebenarnya beberapa soal ini mungkin saja kalian pernah kerjakan waktu latihan soal yang Miss kirim-kirim, ataupun mungkin kalian belum. Bahkan juga ada beberapa soal yang masuk di UTS kemarin. Oke, let's get started. Kalau kalian lihat soal kayak gini berarti oke, ini biomasa. Biomasa nih, kata kuncinya biomasa ya. Suatu pembangkit listrik tenaga biomasa menggunakan kayu dengan bahan bakar sebanyak 500 gram. Nanti kita ini kita kasih tanda aja yang diketahuinya. Per hari 500 gram per hari. Jika waktu operasi pembangkit listrik sekitar 5 jam saja dalam satu hari itu, jadi tidak full 24 jam, cuma 5 jam, dengan efisiensi sistemnya 30%, kemudian nilai kalornya sekitar 6 megajoule per kilo, tentukan daya listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tersebut. Pokoknya kita ingat saja kalau ada soal yang berhubungan dengan kalau ada soal yang berhubungan dengan biomasa, rumus kita cuma satu. Rumus kita itu rumus kita bukan cuma satu. Ada beberapa rumus terkait. Yang pertama kita harus cari energi biomasanya dulu. Kemudian habis dapat energi biomasanya rumusnya itu M massa dikali NCV. NCV itu adalah nilai kalornya. Ini nilai kalor, ini massanya. Pokoknya kamu tahu saja massa yang berhubungan dengan kilogram itu pasti massanya. NCV itu nilai kalornya. Kalau kalian dapat di soalnya nilai kalor, itu NCV-nya. Kemudian kalau setelah kita dapat energi biomasanya, kita cari energi listriknya. Pokoknya kita tahu energi listrik itu adalah hasil perkalian dari energi biomasa dengan efisiensi sistemnya. Jadi energi biomasa yang dihasilkan dari bahan tersebut dikali dengan efisiensinya, efisiensi sistem. Habis itu baru kita dapat energi P listriknya. Jadi berhubungan P listrik dan energi listrik itu kita sudah tahu. Ini sama seperti soal-soal energi di fisika secara umum, yaitu energi listrik per waktu. Kok waktunya begini ya. Waktu harus dalam sekon. Oke, kita sudah punya soal-soal ini. Mari kita kerjakan soal yang ada di atas. Kita punya M sebanyak 500 kg. Berarti di sini 500 kg-nya M. Terus NCV-nya, nilai kalornya itu 6 megajoule per kilogram. Berarti 6 megajoule per kilogram. Oke, sampai di sini mungkin kita tidak perlu dulu untuk konversikan ke joule, dari megajoule ke joule. Kita lihat dulu apakah bisa diselesaikan dalam bentuk yang seperti ini, baru supaya menghemat waktu dan juga kalkulator tangan kalian tidak capek ketik 0000 itu. Oke, Miss lupa yang ditanyakan di soal itu adalah ini yang penting, daya listrik. Berarti dari rumus ini kita akan cari ini. Fix, kita akan cari ini. Berarti langkah-langkahnya kita harus cari energi biomasanya dulu. Terus energi listriknya dulu, baru kita bisa dapat P listrik. Kita kasih masuk nilainya. Ini tadi bisa dicoret-coret nggak ya? Bisa, guys, sorry. Yes, kilogram dan kilogram habis. So, tinggal berapa nih? 5 kali 6, 30. Nolnya 2 ikut 1, 2. Jadi dia punya energi biomasa dalam bentuk masih dalam megajoule. Ingat, selalu energi satuannya joule. Setelah dapat energi biomasa, kita kasih masuk, kita kalikan dengan efisiensi. Tadi kita punya efisiensi sistemnya berapa? 30, berarti 0,3 atau 0,30 sama aja, 0,30, 0,3. Pokoknya kita cari efisiensinya, dapat efisiensinya, kemudian kita kalikan energi biomasa yang tadi nih, begini nih. What should I do now? Yes. I wanna make like this one. Hijau ini.
kita akan kasih masuk ke energi biomasanya sini. Ini kita kasih masuk, kita kalikan dengan 30 tadi hasilnya dengan aduh, what's going on, kali 3000. Do I make mistake? 3000 megajoule. Oke. 00. Sebenarnya ini kalau nggak usah pakai kalkulator, karena kalau kita kalikan toh ini sebenarnya 0 yang di belakang sini nggak ada maknanya, jadi sebenarnya kita bisa pakai 0,3 saja. Ini dengan ini habis, berarti 3 kali 3 9, 0-nya 2 ikut, megajoule. Kita dapatlah energi listriknya adalah 900 megajoule. Sekarang kita kasih masuk ke rumus yang di bawah ini, karena kita sudah dapat. I'm going to use this color to ungu jelek sekali guys, but it's okay. Kuning sudah tadi, merah aja sudah. Merahnya sama guys, what should I do? Ungu sudah. Oke, sekarang kita mau hopefully it's clear. Ini kita dapat nilainya 900, kita mau kasih masuk ke sini, right? Hapus ya. Oke, ini wait ya, ini kita mau kasih masuk ke sini, berarti sama dengan 900 megajoule dibagi dengan T. Waktunya kita harus konversikan, ingat waktunya harus dalam sekon, berarti waktu ini sebenarnya kita bisa kali 5 dikali berapa ya, 60 dikali 60 toh. Ini maksudnya 5 jam per hari. 5 jam per hari. Kalau dalam konteks fisikanya, kalau mau bikin sekomplit itu berarti ini kan 5 jam per hari, 5 hours, 5 jam per hari. Nah, kalau dikali 60 tuh kan 60 menit per jam, right? Terus kalau dikali dikali 60 sekon per menit. Jadi kita akan pakai, sebenarnya ini nggak usah pakai hari juga nggak apa-apa, tapi it's okay. Ini jam-jam, menit-menit, berarti sekitar berapa ini? 5 kali 6 30 kali 6 3 kali 6 180. 5 kali 6 30, 3 dikali 6, 5 kali 6 30, right? 30, terus 3 dikali 6 180, 0-nya ikut 1800. Oke ya, sekon per hari. Jadi dia berfungsinya sekitar sekon lah. Ini intinya dalam satu hari itu 18.000 sekon. Kita measure dulu. Benar. Berarti ini waktunya adalah 18.000 sekon. Apa yang bisa kita bagi-bagi guys? Ini 02, berarti 9 dibagi 8 sisa 2 kan? Iya, berarti hasilnya ini kalau kalian bisa bagi kalkulator langsung bisa, tapi kalau yang ini hasilnya 0,5. Sorry, ini 1 per 200. Ya, 1 per 200. Kalau kalkulatornya berapa ya? Wait, kok 1 per 200? Kan nolnya 1 per 20, sorry. 1 per 20 ini kan nolnya sudah habis. 1 per 20, 1 dibagi 2 berarti 0,05, sekitar gini. 1 dibagi 2 0,5, karena 20 berarti 0,05. Kita make sure dulu, cepet timing sudah berapa menit ya? 9 menit.
Ya, 0,05. Ingat satuannya megajoule per second. Megajoule per second sebenarnya itu kan kalau kita tahu joule per second itu kan watt, tapi kan ada mega di depan, berarti mega kita punya satuan sama dengan megawatt. Ini megawatt, jadi 0,05 megawatt. Kalau mau ubah ke kilowatt juga bisa, berarti 12350 kilowatt. 12350 kilowatt. Yep. You wanna make sure again? Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau mau cari, kalau soalnya kayak gini, jadi hasilnya itu daya listrik yang dihasilkan adalah 50 kilowatt. Sekarang kalau soalnya kayak gini, sebuah desa memanfaatkan jerami sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomasa, sama. Tapi di sini sistemnya dirancang dengan daya listrik sebesar 100 kilowatt. 100 kilowatt. Dia punya ini 100 kilowatt. Daya listriknya diketahui daya listrik, oh kebalik nih. Terus konversi energinya sebesar 3%. Ini sebenarnya salah ini seharusnya. Harusnya sekitar 50 atau 30 atau 35-an lah. Ini harus diperbaiki. Kemudian nilai kalori jeraminya sekitar, berarti NCV-nya 10. Operasinya selama 2 jam, berarti ini T-nya. Kita punya semua diketahui kan tidak nih? Apa ya? Wait. Daya listrik P-nya sama dengan 100 watt, 100 kilowatt. Nggak usah diubah-ubah dulu sudah. Terus kita punya konversinya ini, kita let's say kita ganti 30% ya. Berarti efisiensinya 0,3 terserah, 0,3 0,30. Kemudian T-nya sama dengan 2 jam, diubah ke sekon lagi. Terus NCV-nya sama dengan 10 megajoule per kilogram. Jadi kalau kalian lihat soalnya kayak gini, ini kebalikan ini. Diketahui P listrik ya. Diketahui P listrik dulu nih, berarti kita harus cari dari rumus yang di sini. Kalian lihat P listrik itu rumusnya energi listrik dibagi waktu. Kita punya waktu, kita punya energi, kita punya waktu, kita punya P listrik itu sama dengan energi listrik dibagi waktu. Kita punya waktu, kita punya P listrik, kita punya T. Kita cari, berarti yang kita perlu cari itu adalah yang EL. Berarti EL energi listrik sama dengan dikali ini, dikali sudah. Tinggal dikali saja. P listrik dikali T. Kalau sudah dapat E listrik, oke. Kita mau lanjut ke, ingat yang kita butuhkan itu adalah, hitunglah kebutuhan bahan bakar jerami. Kalau dibilang kebutuhan bahan bakar, berarti ini kita cari M-nya nih. M-nya berapa? Kita cari M, berarti kita butuh M yang di sini nih. M yang di sini kan? Oke, kita sudah punya energi listrik dari hasil sini. Sekarang kita butuh, untuk cari M ini kita butuh energi biomasa. Berarti kita cari energi biomasanya dulu. Energi listrik sama dengan N dikali energi biomasa. Bio. Berarti bio sama dengan ingat kalau ini dia di sini, berarti yang di sebelah sini harus dibagi temannya. Berarti EL dibagi dengan ini efisiensi. Kita sudah dapat EBIO nih. Kita sudah dapat. Sekarang kita kasih masuk EBIO sama dengan M dikali NCV. Kita punya NCV, ada, kita punya EBIO sudah dapat, berarti kita tinggal cari M. M sama dengan EBIO
per NCV. Selesai, kalian dapat nilai N-nya dalam bentuk kilogram. Seperti itu kurang lebihnya. Coba kalau yang ini kalian cari sendiri ya, cuma dengan langkah kerja dan proses yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sebuah permukaan bumi dengan luas 1 meter persegi menerima radiasi matahari secara efektif selama 6 jam. Oke, kita baca dulu soalnya semua sambil apa yang diketahui. 6 jam, luasnya selama 6 jam, jika energi radiasinya 21,6 megajoule, ditentukan P intensitas radiasi matahari. Kemudian yang B, energi listrik radiasi kan, di sini diketahui ada soalnya nih, dia punya rumus, jadi kita nggak perlu cari lagi. Jika luas panel surya 5, berapa energi total yang diterima radiasi tersebut. Oke, kita selesaikan satu-satu. Ingat, untuk ini sesimpel, kita belum main di plat-plat, jadi simple. Kita hanya butuh rumus yang umum tadi, rumus umum dari P listrik. Kok P listrik sih? P itu rumusnya P itu sama dengan P itu sama dengan E per T, right? Kita punya E ada nih, energi radiasi sudah ada, kita punya T ada nih, 6 jam. Berarti kita sudah bisa kerjakan cari nilai P-nya ini. Berarti energi sama dengan 21,6 megajoule dibagi 6 jam. Ingat, 6 dikali 60 dikali 60. Berarti 21,6 megajoule dikali 6 kali 60, 36 dikali 6. Ini pangkat 3 ya. 216, nolnya ikut 212 sekon. Berarti kalau ini tinggal dibagi saja, 21 hasilnya 21,6 dibagi 21600. Hasilnya 0,001. Ingat, ini megajoule per sekon, right? Megajoule per sekon atau megawatt. Gitu, megawatt. Sudah, ini hasilnya kayak gini saja. Atau kalau kalian mau supaya hasilnya lebih ke watt, nggak bisa, kalian tinggal kalikan 10 pangkat 6, right? 10 pangkat 6 berarti 1000. Kalau kurang lebih sekitar 1000 watt. Yes. 1 kilowatt, ini 1 kilowatt atau sama dengan 1000 watt. Oke, lanjut. Sekarang jika permukaan tersebut ada yang ditanya, pada permukaan yang sama ini ada efisiensinya nih. Untuk menghitung energi listrik ada efisiensinya. Berarti kita tinggal listrik, rumusnya efisiensi dikali dengan radiasinya tadi nih, yang tadi energi radiasi 21, berarti tinggal 20%, 0,2 dikali 21,6 megajoule. Berarti energi listriknya sama dengan 0,2 dikali 21,6, 4,32 megajoule. Terus yang terakhir ditanya jika luas panelnya itu diperbesar. Jadi tadi kan 1 meter persegi saja. Sekarang bagaimana kalau 5 meter persegi? Berarti kalian tinggal kalikan saja. Berarti energi total radiasi yang diterima. Berarti kalau tadi itu energi radiasi itu sama dengan 21,6 megajoule per meter persegi per 1 meter persegi. Jadi kalau untuk 5 meter persegi kita tinggal kalikan 5 meter persegi. Berapa jumlah totalnya? Karena ingat ya, ini nanti bisa dihabisin toh. Hasilnya tinggal 21 kali 5. 21,6 dikali 5. 108. Ini total energi total keseluruhan jika
meter persegi. Berapa ya? Satuannya apa? Megajoule. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Sekarang pembangkit listrik tenaga bayu, berarti angin ya. Sekarang kita bahas tentang angin. Oke, angin. Sebenarnya kalau angin, sebenarnya Miss langsung to the point ke rumusnya dulu. Rumus P angin, ini daya anginnya dulu, itu sama dengan 1/2 rho A V. V itu kecepatan. Ini A itu luas putaran si baling-baling, P pangkat 3. Terus ada daya anginnya, daya listriknya, itu sama dengan N dikali P angin. Terus ya sudah, kurang lebih kayak gini. Diketahui di soal dirancang pemasangan satu turbin saja. Ini satu turbin dengan luas putaran baling-balingnya, berarti ini A-nya ya. Ini A. Duh, jelek kali. Ini A. Terus efisiensinya ini berarti N-nya 40%. Konstan sebesar kecepatan angin konstan, berarti ini V-nya kita dapat semua kayaknya nih ya. Ini V. Oke, V A rohnya nggak ya. Daya angin yang tersedia, tentukan daya angin yang tersedia, berarti kita cuma yang pertama tuh ditanya ini, A yang ditanya ini, yang B ditanya daya listriknya, yang C oke, kita hitung jika kebutuhannya 5 megawatt, butuh berapa turbin. Dan di sini diketahui massa jenis udaranya. Ini adalah massa jenis udara, ini adalah si rohnya. Berarti kita sudah ketahui semua ya. Sama dengan 1/2, rohnya berapa? 1,2 kali kilogram per meter pangkat 3 dikali 1000 meter square dikali P pangkat 3. P pangkat 3 berarti 7 pangkat 3. Langsung saja 7 pangkat 3 itu biasanya watt. 49 343 satuannya, karena pangkatnya 3 berarti meter pangkat 3 per sekon pangkat 3. Kita bisa coret-coret nih. Tidak kelihatan lagi, sudah gini, coret-coret meter persegi aja. Berarti tinggal ini ya. Satuannya 500, 1000 dibagi ini hasilnya tinggal 500. 1,2 dikali 1,2 dikali 500. Banyak ya hasilnya. Semoga saya nggak salah ya. Ulang. 1,2 dikali 500 dikali 343. 205. Ini 1000 ya, 800. Satuannya kilogram meter kuadrat sekon pangkat 3. Ini artinya satuannya watt. Ingat, kilogram meter kuadrat per second ini adalah joule. Tapi di sini kita punya second kuadrat, Tapi di sini kita punya ada second, masih ada sisa satu nih. Dikali 1 per second. 1 per second yang dari sini nih. Ini kan second pangkat 2. Jadi masih ada, supaya second pangkat 3 dipisah. Ini joule per second satuannya, berarti ini adalah keseluruhan adalah watt. Hapus ya. Oke, satuannya watt kita sudah dapat. Sekarang tinggal cari anginnya. What's going? N anginnya 0,4 dikali 205.800 sama dengan 0,4, hasilnya 8282320. Ini 1000 ya, watt, atau sekitar ya, kita bisa sederhanakan. Nggak usah sederhanakan, begini juga bisa. Oke, berarti kita punya bisa sih kita sederhanakan ke watt, megawatt, supaya sama dengan soal di C. Megawatt, berarti ingat, kalau kita mau ubah ke megawatt, kita bagi 10 pangkat 6, 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 0, karena di sini masih ada sisa angka, di sini kita butuh angka, berarti 0, kenapa ada di sini ya?
berarti kita butuh 0,082 megawatt. Ini pokoknya kalau kalian bingung, bagi hasil ini dibagi 10 pangkat 6 atau dibagi 1 juta, hasilnya pasti ini. Nah, untuk satu, I wanna make sure first. Kalau salah ini kan oke, wait. Kurang lebih seperti ini. Saya belum hitung sih. Tapi seper 1,2 dikali 500 dikali 343 terus dikali 0,4 hasilnya 82.300 dibagi, coba ya, kita bagi 1 juta. Oke. Yes, hasilnya 0,82. Oke, untuk yang terakhir, berapa daya listrik yang berapa jika satu daerah itu dia total kebutuhan listriknya 1,5 megawatt. 1,5 megawatt sedangkan yang dipunya satu turbin ini adalah untuk satu turbin. Ingat di sini kita hitungnya untuk satu turbin. Ini 0,082 megawatt karena satuannya sudah sama. Berarti 1,5 ini kita harus bagikan dengan 0,082. Kita membutuhkan kurang lebih sekitar, sabar, ini hasilnya 18,3, kurang lebih lah 18,3. Kita bisa bulatkan minimal bukan 18 tapi minimal adalah 19 turbin yang dibutuhkan di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut. Kurang lebih seperti itu kalau mau cari rumusnya. Jadi ingat, kalau kalian dapat soal kayak gini, rumus ini yang penting. Tadi di sebelah sini kita, can we go back? No, we can't. Oh, whatever. Oke, lanjut. Kalau ada soal yang sama, ini soalnya sama kayaknya. Oh, sorry. We can't. Tidak bisa kembali ya, guys. Ya nggak bisa kembali. Whatever lah. Oke, lanjut. Kalau ada soal yang sama seperti ini, kita hanya bahas saja secara singkat. Nanti kalian bisa cari sendiri. Kalau di sini dibilang ini ada 10 kincir nih. Tadi tidak diketahui berapa, tapi di sini dibilang ada 10 kincir angin. Kemudian setiap kincir memiliki efisiensinya 30%, jari-jarinya 35%. Wah, di sini agak rempong karena di sini dia pakai jari-jari. Tadi di sini dia langsung kasih tahu nilai A-nya. Ingat, kita harus butuh nilai A karena rumusnya di sini A. Kecepatan rata-rata angin di wilayah tersebut, ini V-nya sudah ada. Berapa total daya listrik yang dihasilkan? Berarti kalian harus hitung satu kincir tuh berapa daya listriknya, baru kalian kalikan 10. Untuk itu kalian harus punya luasnya dulu. Pakai rumus ini, rumus luas lingkaran, karena sapuan dari kincirnya itu bentuknya seperti lingkaran. Jadi hitungnya pakai rumus ini, pi r kuadrat, kemudian massa jenisnya ini. Pakai rumus yang sama, hitung daya anginnya dulu. Jadi kalian bisa pakai hitung daya anginnya dulu kayak tadi, baru daya listriknya. Setelah dapat daya listriknya, baru kalian kalikan 10. Selesai soal kayak gini. Terus kalau yang soal di bawahnya lagi nih, sorry nggak terlalu jelas. Bisakah saya geser? No, I can't. Memiliki 20 unit turbin, masing-masing menghasilkan dayanya. Oke, pokoknya satu turbin itu akan menghasilkan 3,6 megawatt listrik. Jika luas area sapuan, ini langsung luas areanya, jadi langsung A-nya. Terus kecepatan anginnya 12. Berapakah efisiensi? Oh, yang ditanya ini beda lagi. Yang ditanya efisiensi turbin dan daya anginnya. Oke, kalau gini, pokoknya kalau ada rumus yang penting kalian sudah tahu rumusnya, kalian tinggal mainkan di otak-atik rumusnya. Oke. Listriknya diketahui, P anginnya tidak diketahui, efisiensinya ditanya. Tapi kita bisa cari P angin dulu, kan? Kita bisa cari P angin dulu dari rumus ini. P angin sama dengan berapa? Sama dengan setengah rho
A dikali V pangkat 3. Rohnya ada kah? Tidak. Pokoknya kalau rohnya tidak diketahui di soal, sebenarnya itu kalian harusnya sudah tahu bahwa itu hasilnya 1,2, itu tetap aja 1,2 kg per meter pangkat 3. Diusahakan untuk ya konstan, bukan konstan, maksudnya nilainya tuh seperti itu tetap. A-nya diketahui di soal, ini diketahui sudah sorry, my bad. What should I do? This one. Ini A-nya diketahui di soal tadi berapa nilainya, ini yang luas areanya sudah diketahui. Rohnya itu yang tadi 1,2. Kemudian V-nya itu tadi berapa ya? Kayaknya ada tadi ya. Ini 12 meter per sekon ini. Berarti kita bisa cari P angin, kita bisa jawab nilai yang ini. Kita bisa jawab yang ini dulu berarti. Daya anginnya. Setelah itu, setelah dapat baru kita cari efisiensinya. Oke. P listrik kan sama dengan N dikali P angin. Kita mau di soal ini ditanyakan yang ini, N. Kita punya P listrik kan tidak ada nih. Ini nih, 3,6. Berarti kalian tinggal carikan. Oke, kalau kalian punya hasil nanti bukan dalam megajoule, ini hasilnya bukan dalam megajoule. Ini kalau hasilnya dalam watt saja. Dalam watt, hasilnya nanti kalau misalnya dalam watt, berarti ini kalian konversikan ke, yang ini kalian harus konversikan ke watt. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau butuh ubah ke watt, ubah, tapi kalau tidak, tetap gitu. Jadi kalau sudah dapat ini dia P anginnya berapa, P listriknya berapa, berarti N sama dengan, ingat kalau dapat rumus kayak gini, selalu yang di seberang sama dengan itu yang di atas. P listrik dibagi P angin. Tapi jangan lupa, karena nanti kan kalau ini watt, ini habis. Kita kalikan dengan 100%. Berarti nanti angkanya tuh tidak ada satuan sama sekali. Oke. Sampai di sini nanti hopefully kalian bisa kerja sendiri, coba 2 soal ini ya. Lanjut. Ini hopefully ini yang terakhir. Maksudnya slide terakhir. PLTA. Kita bahas ke PLTA. Manakah? Pembangkit listrik tenaga air. Oke. Langsung ingat rumusnya. Pembangkit listrik tenaga air, P listrik sama dengan eta dikali rho dikali A dikali Q dikali, kok dikali A? Emang kita punya luas? Kita punya luas di sini kah? I don't think so. Dikali H. Do we have A here? Luas penampang. Kayaknya ini cuma kita akan cek. Yes, itu hanya ada di angin tadi. Berarti ini kita harus pakai gravitasi, karena ingat gravitasi airnya kan jatuh mengikuti gravitasi. Oke, kita lihat di soalnya kita punya semuanya kan, tidak komponen-komponen ini. Dengan tinggi jatuh air sebesar 20 meter, berarti ini hanya. Kemudian efisiensi sistem, berarti ini N-nya. Jika daya listrik yang dihasilkan sebesar 110 kW, berarti ini P listrik nih. P listrik, tentukan debit air. Oke, kita start dari Q. Terus termaksud kategori apa ini jenisnya? Mikrohidro, mini hidro, atau skala besar. Dengan gravitasi yang ada diketahui di sini dan air. Biasanya kalau nggak ditulis di soal, kalian harus ingat. Oke, gravitasi 9,8. Oke, air 1000 kg per meter kubik. Again, di sini diketahui efisiensi. Ini ada, ini yang dicari, ini ada. Berarti kalau ada rumus kayak gini, Q ini sama dengan yang di seberang sama dengan itu harus di atas. Terus teman-temannya yang di kiri kanan, pokoknya di kiri kanan setelah sama dengan itu semuanya harus di bawah. N, rho, G, H. Gitu ya. Sama halnya kalau misalnya ada rumus soal kayak gini ditanya ketinggiannya.
baru diketahui semuanya kecuali H. Berarti P listrik sama dengan per N rho G Q. Begitu saja. Sama pula kalau ditanya efisiensi ya. Berarti P listrik semua yang di seberangnya itu dibagi teman-temannya. Oke. Berarti rho G Q H. Ini yang kita mau pakai. Kita tinggal kasih masuk nilainya. P listriknya berapa tadi? 110 ya. Mungkin 110 kita langsung ubah saja ke dari kilowatt ke watt, itu kita kalikan 1000. Ingat 1000 atau 10 pangkat 3, berarti langsung tempel saja 3-nya, nolnya 3. Ini watt. Dibagi dengan etanya berapa? 70%, berarti 0,7 atau 0,70 sama saja. Terus dikali rho-nya berapa? 9,8. Terus dikali, sebenarnya ini kita harus pakai satuannya semua, tapi karena kalau kalian lihat satuannya semua sudah dalam standar internasional SI, nggak usah. Jadi kita tahu debit itu pasti dia punya satuan hasil akhirnya adalah M. Nggak usah tulis. Berarti ini sudah, kita juga sudah ubah ini ke watt. Watt ini kan sudah satuan yang paling sederhana, joule per second. Berarti ini juga sudah SI nih. 9,8 terus dikali dengan G. Ini G-nya ya. Soalnya kita kali rohnya dulu tadi 1000. Kemudian ini gravitasinya 9,8, terus H-nya itu berapa tadi? 20 meter. Oke, tinggal dicoret-coret mana yang bisa dicoret kayak gini, 0 dengan 0, 0, 0, 0. Oke, berarti tinggal 11 dibagi, kita kalikan dulu sudah yang di bawah diselesaikan dulu. 0,7 dikali 9,8 dikali 1 dikali 2. Oke, hasilnya 13,7. Ya, berarti ini sama dengan, aduh, kenapa dia warna kuning lagi, merah kah? Sorry, 11 dibagi dengan 0,7 kali 9,8 dikali 2, itu hasil 13,72. 11 dibagi 13,72, hasilnya 0,8. berarti dia punya debit airnya watt. Kenapa debit airnya meter? Sorry, ini kenapa watt? Ini salah ini. Seharusnya debit airnya itu meter pangkat 3 per sekon. Ada yang salah dengan meter pangkat 3 per sekon. Meter pangkat 3, aduh. Meter. Yo, gimana lagi nih? Aduh, penku ada masalah dengan pen. What's going on? Ini satuannya meter per sekon ya. Ini ini meter. Yuk, help me. We need to. Oke. Ini meter pangkat 3 per sekon. Debit ya. Meter pangkat 3 per sekon. Oke. Jawabannya selesai. Debit airnya 0,8 meter pangkat 3 per sekon. Kemudian termaksud kategori apa? Mungkin kalian ingat saja kalau dari sini konsepnya tuh, kalau kita mau tahu dia tergolong apa itu dari sininya. Ini berapa? 110. Kalau kalian lihat 110 itu masuk di ini nih, sekitaran ini seharusnya sampai 1. Ini bisa digeser nggak ya? Mungkin bisa digeser sih. Ini masuk di sini karena lebih dari 100 toh, lebih dari 100 kilowatt, tapi kurang dari megawatt lah, 1 megawatt. Masuk di mini hidro. Kalau ada contoh lain, lagi soalnya kayak gini, ingat yang contoh-contoh lain kalian coba latihan di rumah ya. Kapasitasnya masih 110 megawatt, ketinggiannya 100. Ini berarti dia lebih tinggi nih, tadi cuma 20, sekarang dia 100. Kemudian efisiensinya 90. Debit air yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya tersebut. Oke, sekarang kebalikan lagi, karena yang ditanya sekarang sama sih, debit air yang dihasilkan, berarti pakai rumus yang tadi tuh, Q sama dengan
Berarti pakai rumus yang Q sama kayak tadi, P listrik. Kita punya P listrik sama dengan 110, berarti ubah ke watt ya. Ini ubah ke watt. Kita harus ingat kita butuh satuan SI, jadi ubah ke watt dulu. Kemudian kita kalikan N nya 90 tadi, kemudian dikalikan rho nya berapa ya, 1000 kg per meter kubik, terus dikali gravitasinya 9,8 dikali dengan H-nya itu 100 meter per 100 meter, 90 110. Oke, sudah. Berarti kalian bisa masukkan, dan kalau ditanya simpulkan lagi tergolong mini hidro.